بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir ringkas di kajian online Persatuan Islam Baleendah. Kita masuk kepada bahasan surat yang kedua di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini adalah surat kedua dalam Al-Quran, yang mana surat ini terdiri dari 286 ayat. Ada 6.221 kata dan 25.000 huruf di dalamnya. Dan surat Al-Baqarah ini termasuk surat atau kategori surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. Surat ini merupakan surat dengan jumlah ayat yang terbanyak di dalam Al-Quran, dan dinamai dengan Suratul Baqarah karena di dalamnya terdapat kisah tentang penyembelihan sapi betina yang Allah perintahkan kepada Bani Israel, yang itu ada nanti pada ayat yang ke-67 dan ayat sampai dengan ayat ke-74 di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini juga dinamai dengan Pustatul Quran, atau yang bermakna puncak Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya memuat hukum-hukum yang tidak disebutkan di dalam surat yang lainnya. Dinamai juga surat Al-Baqarah ini dengan surat Alif Lam Mim, karena di dalamnya memuat hukum-hukum yang tidak disebutkan, yang memuat di dalamnya huruf yang terdiri dari Alif Lam Mim sebagai pembuka, yang kemudian ini disebut dengan huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca terputus-putus. Alif Lam Mim, seperti nanti dalam surat-surat yang lainnya ada, yaitu dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dan yang lainnya. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ini nanti terdapat tema-tema bahasan yang begitu kompleks, mulai dari bab akidah, ibadah, muamalah yang nanti kita akan sama-sama jalani insyaallah. Kita sama-sama kaji di dalamnya. Nah, di antara tema yang ada adalah di awal surat ini, setelah Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, yang mana para ulama umumnya hanya menyatakan wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah lah yang mengetahui akan maksudnya. Kenapa? Karena tidak dijelaskan, tidak diungkapkan oleh mereka dengan sebab dalil-dalil yang mereka pahamkan.
Namun kita yakini sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai keterangan bahwa setiap huruf di dalam Al-Quran itu mempunyai makna. Hanya ada yang sudah terungkap, ada yang belum terungkap, dan ada yang hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud dari ungkapan di dalamnya. Makanya mengingat tidak ada penjelasan secara langsung terkait dengan huruf muqatta'ah ini, para ulama menyatakan wallahu a'lam bimuradih. Kemudian tema bahasan setelah menjelaskan tentang huruf muqatta'ah tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali penjelasannya dengan firman-Nya pada ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, yang artinya inilah Alkitab, yaitu nama lain dari Al-Quran yang sudah dijelaskan pada pertemuan awal, yang tidak ada keraguan padanya, maksudnya di dalam Al-Quran. Dan status Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk khusus bagi orang-orang yang takwa. Kenapa? Kita akan jelaskan kemudian. Pernyataan Allah, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, hakikatnya ini adalah merupakan jawaban dari Allah, di mana di dalam surat Al-Fatihah kita tahu, kita memohon kepada Allah dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maka permintaan umatnya ini oleh Allah dijawab dengan ayat kedua pada surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi, inilah Alkitab yang nanti akan menuntun kalian kemana? Siratal mustaqim, yang ketika kita kaji, ketika kita buka, kita pahami, akan terungkaplah yang disebut siratal mustaqim itu seperti apa. Oleh karena itu, pernyataan Allah zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, ini adalah sebuah pernyataan bahwa Al-Quranlah yang akan dapat membawa setiap orang yang mereka itu mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, maka ia akan mendapatkan yang disebut dengan permohonan mereka siratal mustaqim. Bahkan akan menjadi hudan bukan hanya orang-orang yang mukmin, tidak sedikit orang-orang yang mereka menggunakan Al-Quran sebagai patokan dalam kehidupan, tapi hanya sebatas aturan, tidak diiringi dengan keyakinan. Makanya wajar kalau Allah menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa muncul keraguan orang terhadap Al-Quran sebagai hudan? Maka tentu saja berbagai macam, seperti yang diungkap dalam beberapa tafsir. Keraguan orang-orang terhadap Al-Quran itu, yang pertama, ada kemungkinan mereka ragu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman akan hakikat Al-Quran sebagai hudan. Mereka tidak tahu karena mereka tidak mengkaji, mereka tidak tahu mungkin karena belum sampai, banyak faktor yang menyebabkannya. Yang kedua, bisa jadi mereka tidak mendapati Al-Quran sebagai hudan karena butanya hati mereka, yang nanti akan dijelaskan di ayat selanjutnya. Masih dalam surat Al-Baqarah, hati mereka buta, tertutup untuk mau menerima Al-Quran sebagai hudan bagi mereka dalam kehidupan. Yang ketiga, ada kemungkinan mereka tidak mendapati Al-Quran sebagai hudan itu karena ta'anut, dalam arti membantah
yang kesananya adalah untuk melawan dan takabur, mengecilkan makna Al-Quran, mengecilkan hakikat Al-Quran sebagai hudan dalam kehidupan. Kemudian keempat, keraguan orang terhadap Al-Quran itu dimungkinkan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Artinya ada kemungkinan mereka paham, ada kemungkinan mereka tahu, mengerti akan Al-Quran sebagai hudan, tapi hawa nafsunya tidak menghendaki dia untuk menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Makanya keberadaan Al-Quran sebagai hudan tidak ada manfaat bagi mereka. Atau yang kelima, orang-orang tidak merasakan Al-Quran sebagai hudan karena mereka taklid kepada yang lainnya. Mereka terprovokasi, mereka terpengaruh dengan orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran sebagai hudan. Mereka tidak suka dengan Al-Quran sebagai pedoman yang akan memberikan keselamatan. Makanya mereka menganggap sepele, mengesampingkan Al-Quran sebagai hudan dalam kehidupan. Namun demikian, sekalipun Al-Quran kemudian oleh mereka tidak dijadikan sebagai hudan, tidak dijadikan petunjuk, maka tidak menghilangkan esensi Al-Quran itu sebagai hudan. Sebagaimana diungkapkan dalam satu keterangan, dinyatakan kaunu ba'din nasi lam yahtadu la yukhrijanna an kaunihi hudan. Keberadaan sebahagian manusia yang merasa tidak mendapat hidayah dengan Al-Quran, maka tidak merubah Al-Quran dengan sifat hidayahnya. Artinya mereka tidak gunakan Al-Quran bukan berarti Al-Quran tidak jadi petunjuk. Mereka tidak mau menerima Al-Quran bukan berarti hilang status fungsi Al-Quran sebagai hudan bagi manusia. Makanya layaklah kalau satu pernyataan diungkapkan, asyamsu syamsun wa illam yaraha al-a'ma. Matahari tetap sebagai matahari meskipun tidak terlihat oleh orang yang buta. Apakah dengan sebab tidak terlihat oleh orang yang buta, matahari kemudian menjadi berubah seperti menjadi gelap? Tidak. Matahari tetap menjadi matahari sekalipun orang yang buta tidak melihat matahari yang terang benderang. Nah, oleh karenanya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Allah membuka terlebih dahulu dengan pernyataan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang itu akan khusus menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Kenapa khusus? Karena orang yang tidak meyakini Al-Quran, tidak membenarkan Al-Quran, kemudian mewujudkan dalam kehidupan, tidak akan merasakan Al-Quran sebagai hudan. Nah, oleh karenanya berkaitan dengan hal ini perlu kita pahamkan terlebih dahulu yang disebut dengan hudan atau hidayah yang sudah menjadi bahasa keseharian kita itu apa. Nanti akan terungkap kenapa seseorang merasa bahwa tidak mendapatkan hidayah. Secara garis besar, yang disebut dengan al-hidayatu itu adalah seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Maraghi. Al-hidayatu hiya ad-dilalatu ala ma yusilu ilal matlub. Hidayah itu adalah petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan yang dapat menyampaikan atau mengantarkan pada yang dia cari. Itu hidayah. Seperti apa bentuknya? Bisa bermacam-macam. Bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk lisan, bisa berbentuk simbol dan lain sebagainya. Yang jelas dengan hal itu seseorang sampai kepada yang dia cari. Itu hidayah. Satu contoh. Orang mendengar tempat yang disebut dengan Jakarta. Dia ingin sampai ke sana.
Maka kemudian dia bertanya kepada orang dan diberi jawaban lisan, atau bahkan dia diberikan peta dalam bentuk gambar, atau juga dia diberitahukan dengan simbol-simbol signboard, petunjuk arah. Ketika dia mengikuti lisan penjelasan yang orang berikan, tulisan yang diberikan, dan membaca petunjuk-petunjuk arah dengan benar, maka insya Allah dia akan sampai ke tempat yang dia inginkan, yaitu ke Jakarta. Maka tulisan, lisan, signboard, petunjuk arah itulah al-hidayatu secara umum. Kenapa? Sebab dengan hal itu yusilu ilal matlubi, dia sampai kepada yang dia cari. Namun tulisan, lisan, gambar ataupun apa bentuknya, kalau sekarang barangkali GPS yang lebih simpel lagi sebagai arahan-arahan, petunjuk-petunjuk agar dia sampai ke Jakarta, ternyata dia tidak gunakan itu semua, dia abaikan, maka jangan pernah berharap sampai kepada yang dia tuju. Sama dengan Al-Quran, di dalamnya oleh Allah disebutkan, yang disebut dengan Al-Quran sebagai hudan itu ada berbagai arahan. Arahan apa? Yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maka untuk sampai kepada yang kita inginkan, siratal mustaqim itu, bukalah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan kita yakin akan sampai ke tempat yang kita inginkan sesuai dengan yang kita minta. Hanya sayangnya banyak orang yang mereka meminta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali dia baca di dalam salat. Tapi apa? Ternyata masih merasa belum sampai, belum mendapatkan apa yang dia inginkan, karena dia tidak paham apa itu yang disebut dengan al-hidayatu. Nah, oleh karenanya ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti yang disebut al-hidayatu itu secara garis besar dua. Ada hidayatul dilalah atau yang sering disebut dengan hidayatul ilmi, dan ada hidayatul taufiq. Hidayatul dilalah adalah petunjuk arahan yang berisi tentang keilmuan. Ilmu apa? Ilmu sesuai yang kita akan cari dan kita tuju, yaitu ilmu tentang siratal mustaqim. Dalam hal apa? Dalam seluruh aspek kehidupan. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Di dalam Al-Quran itu sudah ada. Di dalam Al-Quran itu sudah dapat kita temukan. Hanya sayang, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu orang tidak mau membacanya, apalagi untuk mengkajinya, sehingga wajar kalau dia merasa belum mendapatkan hidayah. Padahal secara keilmuan sudah Allah berikan, sudah Allah kabulkan yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sekarang bagi kita tinggal buka saja Al-Quran, baca, pahami artinya, lebih jauh lagi pahami maksudnya, kemudian wujudkan dalam kehidupan, insya Allah akan terasa yang disebut dengan hidayah dengan sebab Al-Quran tersebut. Namun jangan pernah berharap ketika Al-Quran itu tidak pernah kita baca, tidak pernah kita pahamkan untuk mendapatkan yang kita cari. Namun satu saat akan terjadi, akan ada orang yang mereka mengkaji, mereka membaca isi dari Al-Quran, bahkan mereka paham isi dari Al-Quran, akan tetapi terkait dengan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang tadi diungkapkan, bertolak belakang dengan hawa nafsunya, maka jangan pernah berharap Al-Quran itu akan dapat terwujud sebagai hudan bagi dia. Makanya selain hidayatul ilmi atau hidayatul dilalah,
hidayah yang berbentuk keilmuan atau hidayah yang berbentuk arahan-arahan. Ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufik. Taufik artinya cocok, sesuai. Dengan kata lain, adanya kesesuaian antara isi Al-Quran dengan objek dari Al-Quran. Siapa? Kita. Makanya nanti hidayatut taufik ini tidak ada kaitan dengan diminta atau diberi. Tapi hidayatut taufik ini kaitannya kelak adalah mau atau tidak kita menerimanya. Al-Quran sudah dibaca, mengerti terjemahnya, bahkan dikaji isinya, paham tentang maksudnya, tapi bertolak belakang dengan keinginannya, tidak akan pernah Al-Quran itu menjadi hudan bagi dirinya. Makanya ada orang yang secara keilmuan dia sudah dapatkan, tapi berkaitan dengan keyakinan belum terbuka hatinya. Makanya nanti kalau ada orang, kenapa Anda tidak saum, kenapa Anda tidak salat, kenapa Anda tidak zakat, dan lain sebagainya, padahal Anda paham tentang Al-Quran, ternyata yang jadi persoalan bukan belum mendapat hidayah, tapi belum mau menerima hidayah ilmu yang sudah dia paham untuk diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Itulah hakikat yang disebut dengan Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Makanya hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan hidayah ilmu ini sebetulnya banyak aspek-aspeknya yang nanti akan kemudian memicu seseorang untuk menjadi hidayatut taufik. Makanya kalau ada orang mengatakan kenapa tidak sholat, tidak saum dengan alasan belum mendapat hidayah, padahal hakikatnya dia sudah paham, sebetulnya bukan belum mendapat hidayah, tapi dia tidak mau menerima hidayatut taufik dari ilmu yang dia dapatkan. Maka jangan heran kalau ada orang mengerti agama bertolak belakang dengan agama. Ada orang yang paham tentang ilmu Al-Quran tapi perilakunya berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Siapa? Tidak mustahil mereka orang-orang kafir yang mengkaji Al-Quran, orang-orang munafik, orang-orang orientalis kalau sekarang, liberal, mereka paham dan mengkaji Al-Quran, tapi tidak diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Karena apa? Mereka belum menjadikan hidayah ilmu itu sebagai hidayatut taufik. Makanya mereka seringkali mencela Islam, mencela ajaran Islam, menyudutkan umat Islam, padahal mereka sering kita sebutkan, kok ulama, kok cendekiawan muslim, tapi kenapa demikian? Kemungkinan mereka baru sebatas hidayah ilmu, belum terwujud menjadi hidayatut taufik dalam diri mereka masing-masing. Maka dari itu tentu saja bagi kita Al-Quran sebagai hudan yang dinyatakan Allah akan terasa sebagai hudan manakala kita mau membuka, membaca, mengkaji, wujudkan dalam bentuk amal. Insya Allah akan terasa tentram dalam kehidupan, dan itulah hakikatnya Al-Quran sebagai syifaun, sebagai obat penawar dalam kehidupan yang kita jalani. Semoga dengan sedikit paparan ini kita makin terbuka dengan keberadaan Al-Quran sebagai hudan, dan semakin terbuka untuk kita mau membaca, mengkaji, meneliti, dan mengamalkannya. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang muttaqin, seperti yang dinyatakan di akhir ayat, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa? Orang yang mau menerima, meyakini, dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Itulah hakikat dari orang-orang yang takwa dari sudut pandang yang berbeda. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk dapat menerima Al-Quran sebagai ilmu dan menjadi amal dalam kehidupan keseharian. Kita lanjutkan kembali bahasan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.